Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta film, masih tetap bersama saya Pacarita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan serial Nasoki Anak episode 3, di mana Kudo sudah melancarkan aksinya dan berhasil mantap-mantap dengan Yuki, si perempuan genit satu kelasnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk kita simak alur filmnya. Sebelumnya Pacarita minta maaf, baru sempat melanjutkan serial Jepang ini karena sesuatu hal. Mudah-mudahan para penonton terhibur. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya jika merasa terhibur dengan video ini. Di episode 3 ini, kita bisa lihat di mana Kudo bersama Yuki di kamar sebuah hotel, sedang berbaring dan setengah telanjang. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Menurut Yuki, baru kali ini dia teriak, "Sakit, sakit, sakit." Beberapa saat kemudian, mereka pun terlambat masuk ke kelas Sensei Suko dan mendapat teguran dari Sensei. Lama Rupa sedikit terkejut melihat mereka berdua. Mungkin Lama Rupa belum tahu kalau mereka berdua sudah berpacaran. Yuki pun tersenyum bahagia sambil memandang Kudo. Kudo dan Yuki menghabiskan waktunya selama 1 minggu di hotel tersebut. Karena mereka berdua hanya ngewek-ngewek terus, membuat Kudo sampai ngantuk di kelas dan tidak bisa berkonsentrasi belajar. Di tempat lain, Ikuno sedang merasa gelisah karena sudah beberapa hari ini dia tidak melihat Kudo di kamarnya. Kemudian di kantin, Kudo dengan semangat memamerkan cincin tengkorak pemberian Yuki kepadanya. Tapi menurut kedua temannya ini, cincin itu tidak pantas berada di jarinya. Tetapi hal ini tidak dihiraukan Kudo, dan tetap bahagia memakai cincin tersebut. Tak berselang lama, Yuki datang dan melambaikan tangan ke Kudo. Tanpa pikir panjang, Kudo pun langsung menemani Yuki. Ternyata Yuki ingin diantar pulang oleh Kudo. Walaupun pada saat itu Kudo sedikit kecewa karena tidak sempat enak-enak dulu di kamar bersama Yuki. Di perjalanan pulang, tiba-tiba Kudo disapa oleh Ikuno. Ternyata Ikuno memberikan sebuah bunga pengganti, di mana malam itu Kudo rela memecahkan bunga kesayangannya demi menolong Ikuno. Sambil berjalan menuju kosan, dia bertemu dengan Sensei Suko. Sensei Suko terlihat sedang menampar seorang laki-laki dan berlari menuju ke arah mereka berdua. Sensei Suko kaget melihat Kudo dan Ikuno. Kudo dan Ikuno kemudian menyapa seolah-olah tidak melihat apa-apa. Tetapi tak lama kemudian, Sensei Suko meluapkan kesedihannya di hadapan mereka berdua. Sensei Suko kemudian bercerita bahwa laki-laki tadi adalah selingkuhannya, di mana laki-laki tadi adalah istri orang lain. Dia adalah cinta pertamanya waktu SMA. Itulah kenapa di usianya yang sudah 28 tahun ini dia tidak menikah, karena masih berharap dengan laki-laki tersebut. Sensei Suko kemudian marah dan menampar laki-laki tersebut karena sudah beberapa hari dia tidak memberikan kabar kepadanya dan merasa dia dipermainkan. Setelah menceritakan semuanya, Ikudo menawarkan bertukar nomor telepon dengan Sensei, dan tak lupa Kudo pun memberikan nomor teleponnya ke Sensei. Sensei pun berpamitan untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Kudo yang pulang bekerja tiba-tiba mendapat pesan singkat dari Sensei. Ternyata Sensei minta dijemput karena mabuk berat. Kudo pun menggendong Sensei pulang ke kosnya. Awalnya, Kudo ingin membawanya ke kamar Ikuno. Tapi pada saat itu, Ikuno tidak membukakan pintu kamarnya. Entah dia tidak ada atau sengaja tidak membukakannya. Dengan terpaksa, Kudo menggotong Sensei masuk ke kamarnya sambil mencoba menghubungi kembali Ikuno. Entah apa yang merasuki Sensei, atau masih dalam pengaruh alkohol, tiba-tiba dia memeluk Kudo dari belakang yang membuat Kudo kaget bukan kepalang. Karena seorang yang notabene adalah gurunya membuat hal tidak senonoh kepadanya. Sensei pun mulai membuka baju dan roknya dan berkata, "Akan kubukakan." Kemudian Sensei menindih tubuh Kudo dan menciumnya. Kudo yang sudah merasa sange membuat batangannya mulai mengeras dan membuat Sensei tersenyum-senyum. Kudo yang kelihatan malu-malu kucing karena dirayu oleh gurunya sendiri mulai sedikit menolak. Tapi apalah daya,
Orang tidak mau dipaksa, ya mau. Tapi tiba-tiba tanpa sengaja cincin kudo mengenai tangan sensei, yang membuat tangan sensei berdarah. Hal ini membuat kudo agak panik dan segera memberikan pertolongan pertama. Sensei pun sadar. Dia menangis dan merasa bersalah ke kudo karena hampir melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan guru kepada siswanya. Sensei pun tertidur kembali. Tak lama kemudian, Ikuno datang dan dia mencoba membantu kudo, membuat sebuah skenario kalau seolah-olah yang membawanya ke pos adalah Ikuno sendiri. Tetapi sensei tetap curiga dengan goresan yang ada di tangannya. Tak lama kemudian, sensei pun berpamitan pulang. Scene pun berpindah ke kelas, di mana semua siswa yang sedang serius menggambar tiba-tiba kudo didatangi oleh sensei, kemudian memperlihatkan goresan di tangannya. Sensei pun mengucapkan terima kasih malam itu. Ternyata skenario Ikuno sedikit gagal karena mungkin pada malam itu sensei sedikit sadar dan menikmatinya bersama kudo. Berpindah ke tempat kerja kudo, dia mendapat rayuan dari rekan kerjanya yang bernama Nasuya. Nasuya mencoba memancing kudo dan menanyakan nama pacarnya. Kudo pun tak sungkan memperlihatkan cincin tengkorak pemberian Yuki. Tapi tiba-tiba Ikuno datang berbelanja di tempat kudo. Hal ini sebenarnya membuat kudo agak risih. Apabila Ikuno datang ke tempat tersebut, kemudian melarangnya datang untuk kembali. Hal ini membuat Nasuya kembali bertanya. Dia beranggapan ini adalah pacar kudo, karena kelihatannya mereka sangat akrab. Tapi kudo merasa tidak mengenal wanita tersebut. Beberapa saat kemudian, kudo dan Yuki bertemu dan berjalan-jalan sambil suap-suapan. Kata Yuki, sudah 3 bulan terakhir ini kita tidak pernah lagi mesum bersama. Apakah dalam waktu 3 bulan itu kamu melakukannya dengan wanita lain? Kudo pun menjawab, hal itu bisa saya tahan. Tak lama kemudian, mereka menuju ke hotel tempat mereka biasa mesum. Ternyata hotelnya penuh. Tanpa pikir panjang, Yuki mengajak kudo ke kamar kosnya saja, sambil dia membuat masakan. Dan tentunya lebih irit juga. Tapi kudo sedikit khawatir. Walaupun hari itu hari Senin, bukan waktunya Ikuno mengintip, tetap saja dia mengkhawatirkan Ikuno melanggar peraturan tersebut. Tapi tanpa panjang lebar, Yuki berkata apabila dia tidak mau, mending dia pulang saja ke rumahnya. Dengan keadaan sangat terpaksa, kudo pun mengiyakan keinginan Yuki untuk ke kamar kosnya. Sesampainya di sana, tanpa banyak bicara, Yuki pun langsung memulainya, kemudian dibalas oleh kudo. Saat sangi-sanginya, kemudian Yuki menghentikannya dan ingin makan dulu, kemudian melanjutkannya kembali. Hari itu, Yuki akan masak makanan spesial untuk kudo. Tapi kudo sudah tidak tahan lagi, dia kembali mendekati Yuki. Kita tahulah menurut pendapat para ahli, bahwa nafsu perempuan itu 99% dan laki-laki cuma 1%, tapi laki-laki tidak bisa menahannya. Begitupun yang terjadi pada kudo yang sudah terpancing sebelumnya. Tingkat kesangiannya sudah memuncak, tapi Yuki kembali mengingatkan, katanya pengaman yang biasa dia bawa habis. Jadi dengan semangatnya kudo kemudian ke Indomart untuk membeli pengaman. Tapi tiba-tiba dia bertemu Ikuno di depan kos. Dia akhirnya memastikan ke Ikuno bahwa hari ini Ikuno tidak boleh mengintip, karena hari itu adalah gilirannya. Hal ini membuat Ikuno sedikit curiga kalau ada sesuatu di kamar kudo. Dan film pun bersambung. Terima kasih telah menonton video dari Pacarita. Tak henti-hentinya mengingatkan kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar supaya semangat melanjutkan ke episode 4. Terima kasih.